Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati fillah rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada siapapun yang istiqamah di atas din, risalah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barokah ini, di waktu yang berkah, dalam kondisi melakukan suatu amalan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita berada di bulan suci Ramadan yang kemuliaan dan keistimewaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar. Berarti hari-hari biasanya pintu surga ditutup apa dibuka? Hari-hari biasanya berarti ditutup. Karena kalau hari-hari biasanya juga terbuka, maka tidak ada faedah kalimat ini. Ketika Nabi mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa di bulan ini pintu-pintu surga dibuka lebar, artinya hari biasanya tertutup. Itu mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa kesempatan untuk masuk surganya Allah di bulan ini terbuka lebar. Menandakan bahwa rahmat Allah di bulan ini sangatlah luas. Karena tidaklah seorang hamba masuk surganya Allah illa birahmatillah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Berarti hari-hari biasanya terbuka. Karena tidak ada faedah kalimat ditutup kalau sebelumnya tidak dibuka. Jadi ini mengisyaratkan bahwa di bulan ini kesempatan untuk terhindar dari azab neraka itu sangatlah besar. Mengisyaratkan bahwa maghfirah Allah, ampunan Allah di bulan ini sangatlah luas. Karena tidak ada yang selamat dari azab neraka melainkan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena ampunan Allah, tidak ada manusia yang bebas dari neraka kecuali mereka yang maksum, suci daripada dosa. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam pasti menyisakan dosa. Kalaulah bukan karena ampunan Allah, kita semua pasti dan semua manusia akan mencicipi neraka. Tapi karena ampunan Allah begitu besar dan terkhusus di bulan ini, maka Allah selamatkan kita dari azab neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tughallu fihi asyayatin. Di bulan ini setan-setan dibelenggu. Illa syayatinul ins, kecuali setan-setan manusia enggak dibelenggu. Kalau setan manusia masih berkeliaran. Yang dibelenggu itu adalah syayatinul jin, setan-setan dalam wujud
jin. Tapi para ulama khilaf makna syayatin di sini. Pendapat yang pertama menyatakan syayatin yang dimaksud adalah kibarus syayatin, setan-setan gede, setan-setan senior. Adapun sigharus syayatin, setan-setan yang cilik itu masih bertebaran, masih berkeliaran. Karena itu di bulan ini masih kecolongan juga, orang maksiat masih ada, yang melakukan kemungkaran masih ada. Karena setan-setan kecil masih berkeliaran. Tapi efek dari dibelenggunya setan-setan besar, minimal kemaksiatan frekuensinya menurun dari hari-hari sebelumnya. Dan frekuensi ketaatan meningkat dari hari-hari sebelumnya. Itulah efek setan-setan dibelenggu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa syayatin di dalam hadis ini semua setan. Baik itu kibarus syayatin, setan-setan yang besar, maupun sigharus syayatin, setan-setan yang cilik, yang kecil. Nah, terus ada yang bertanya, kalau begitu kenapa maksiat masih terjadi? Jawabannya, karena manusia melakukan kemaksiatan tidak semata-mata karena setan. Bukankah pada diri manusia ada hawa nafsu? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa hawa nafsu itu ammaratun bisu, selalu memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Setan itu hanya memprovokasi. Ayo. Pada diri manusia sudah ada potensi melakukan kejahatan dan keburukan. Apalagi jika kemaksiatan itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan sebelum Ramadan, akan terbawa sampai Ramadan. Ibarat ada kuda yang dilatih oleh pelatihnya sehingga dia terbiasa melakukan kebiasaan tertentu. Ketika pelatihnya meninggal, kira-kira kudanya akan melakukan kebiasaan yang sama? Tetap melakukan kebiasaan yang sama. Tetapi efek setan yang selalu memprovokasi manusia untuk melakukan kejahatan ataupun keburukan itu terasa juga. Kenapa? Karena frekuensi kemaksiatan meskipun terjadi menurun dan frekuensi ketaatan itu meningkat. Kira-kira masjid ramai, lebih ramai mana ketika bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Lebih banyak yang sholat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Yang lebih banyak mengaji, baca Quran di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Yang lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Itulah efek setan-setan itu dibelenggu. Ya, artinya ketaatan meningkat dan kemaksiatan terjadi tapi menurun. Tapi kok masih terjadi? Yaitu tadi, imma bisa saja karena memang setan-setan cilik masih bertebaran, imma atau bisa saja karena pada diri manusia ada hawa nafsu yang juga mendorong manusia untuk melakukan keburukan ataupun kejahatan. Lanjut hadis, Nabi melanjutkan tentang kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tidak sama dengan, tidak, lebih baik. Kalau sebagian orang menyatakan sama dengan, keliru. Karena di dalam ayat juga kata-katanya adalah khairun min alfi syahrin. Dalam hadis juga khairun min alfi syahrin. Jadi malam yang dimaksud dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Luar biasa Ramadan ini. Karena itu Nabi menutup sabdanya dengan perkataan faman hurima, maka barang siapa yang terhalangi dari kemuliaan Ramadan tadi, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalangi dari kemuliaan Ramadan yang telah disebutkan tadi. Akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang hakikatus shiyam. Hakikat dari puasa yang kita kerjakan. Dan kenapa
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Dan proses apa yang akan kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini? Akhwati fillah rahimakumullah, kita tahu bahwa di 11 bulan sebelumnya sangat banyak bekas-bekas kesalahan yang kita lakukan. Baik bekas kesalahan yang melekat di lisan kita, bekas kesalahan yang melekat di mata kita, di perut kita, di kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Sungguh sangat banyak sekali bekas-bekas keburukan, kesalahan yang kita lakukan dalam bentuk dosa. Dosa itu adalah bekas keburukan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu meninggalkan bekas dalam diri kita dalam bentuk dosa atau az-zunub bahasa Arabnya. Nah, dengan bekas kesalahan tersebut, dengan bekas dosa tersebut, membuat diri kita ini menjadi pribadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepribadian kita menjadi rusak. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita. Karena itu secara umum ada dua proses yang akan kita jalani selama Ramadan. Yang pertama adalah marhalah at-takhliyah. Jadi fase kita menformat ulang diri kita. Di dalam diri kita ini banyak spam, banyak sampah, banyak dosa, banyak keburukan. Maka momentum Ramadan menjadi momentum untuk mendelete, untuk menghapus, membersihkan bekas-bekas kesalahan yang pernah kita lakukan dalam bentuk dosa. Jadi bulan ini merupakan bulan untuk melebur dosa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah semata-mata, maka telah diampuni dosanya yang telah lalu. Di siang harinya kita berpuasa. Puasa itu menghapus dosa, mendelete dosa. Di malam harinya kita melakukan ibadah tarawih, fungsinya sama juga, mendelete dosa, menghapus dosa kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di siang harinya kita berpuasa, menghapus dosa. Di malam harinya kita bertarawih pun juga menghapus dosa. Jadi bulan ini merupakan syahrul maghfirah, syahrul mukaffirah, bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menutupi dosa-dosa kita. Jadi itu yang disebut dengan marhalatut takhliyah. Jadi fase pengosongan, fase penyucian. Karena diri kita ini sudah penuh sampah, sudah penuh dosa, sudah penuh noda, maka bulan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menformat ulang diri kita. Pernah lihat ada gadget yang sudah terlalu berat, terlalu banyak sampah di dalam gadget kita, banyak aplikasi yang di-download yang tidak ada gunanya, bahkan tidak pernah difungsikan. Itu membuat gadget kita menjadi loading, lama sekali, ya kan? Berarti kondisi gadget kita itu tidak ideal, tidak seimbang. Maka cara yang baik untuk membuat supaya gadget kita menjadi segar kembali dengan cara menformat ulang. Jadi seluruh spam, sampah, kemudian aplikasi yang tidak berguna itu dihapus semuanya. Demikian pula diri kita.
Di dalam diri kita ini sudah banyak sekali bekas-bekas keburukan, sudah banyak sekali sampah, sudah banyak sekali dosa. Maka bulan ini adalah bulan untuk mendelete semua itu. Kita menformat ulang diri kita. Itulah puasa. Puasa merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai momentum untuk menyucikan jiwa kita dari segala bekas-bekas kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian dalam fase penyucian ini, bagaimana kita mensucikan diri kita dari berbagai dosa, puasa juga berfungsi untuk menjadi tameng dalam diri kita agar kita tidak melakukan kesalahan lagi. Karena itu Nabi mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, benteng bagi orang yang berpuasa agar tidak melakukan keburukan ataupun kemungkaran. Jika selama sebulan ini terjaga dan menjadi kebiasaan sebulan, maka akan menjadi kebiasaan setelah bulan Ramadan. Ya, karena secara psikologis kalau kita membiasakan diri terhadap satu kebiasaan dan kita lakukan itu sebulan, maka akan menjadi efek bagi bulan berikutnya. Di bulan suci Ramadan itu puasa mengajarkan kita puasa itu misalnya kita tidak makan dan minum dan tidak berjima di siang puasa. Sekarang saya tanya, sebenarnya makan dan minum dan berjima dengan pasangan yang sah itu pada dasarnya boleh apa tidak? Boleh kan? Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum. Jadi makan dan minum itu pada prinsipnya boleh. Berjima dengan pasangan yang sah itu juga boleh, halal. Tapi di siang puasa jadi apa dia? Jadi apa dia? Jadi haram. Bisa ditahan? Bisa nggak makan? Bisa nggak minum? Bisa nggak jima? Kalau yang halal saja bisa ditahan, apalagi yang pada dasarnya haram. Tentu kebiasaan itu akan 2 kali lipat untuk tidak melakukan yang haram. Wong yang halal saja bisa kita menahan diri, apalagi yang pada dasarnya haram. Jadi puasa ini mengajarkan kita ya secara psikologis untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan, masa hal-hal yang buruk, yang haram tidak bisa kita jauhi? Kan lucu. Itu bagi mereka yang memahami puasa dengan benar. Nah, jadi akhwati fillah rahimakumullah, ini fase yang pertama. Puasa merupakan momentum untuk kita menformat diri kita, menformat ulang diri kita. Ada bekas-bekas kesalahan, ada spam, ada sampah yang melekat dalam diri kita, noda yang mengotori jiwa kita. Kita hapus semua itu di bulan Ramadan. Nah, pada saat yang sama kita jalani fase yang kedua. Kalau diri kita ini telah kita sucikan, telah kita format ulang, maka fase yang berikutnya adalah kita menginstal diri dengan kebaikan. Kalau keburukan kita bersihkan, maka kita hiasi diri kita, kita instal dalam diri kita kebaikan. Karena itu puasa atau bulan Ramadan merupakan syahrut ta'at, bulan ketaatan demi ketaatan. Jadi Ramadan ini merupakan momentum agar kita menginstal diri kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu di bulan ini kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha fi Ramadan." Bertakwalah kalian kepada Allah di bulan Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu la tudha'afu fi ma siwa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan dilipat oleh Allah berlipat-lipat di bulan suci Ramadan yang Allah tidak lipat di luar atau selain bulan suci Ramadan. Jadi hadis ini
memberikan dorongan kepada kita agar memperbanyak kebaikan di bulan ini. Dan kalau itu kita lakukan dan menjadi habit selama 30 hari dan sebulan, maka akan terbawa setelah Ramadan, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan kan banyak ibadah tambahan, ya kan? Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama sholatut tarawih, dan kita lakukan. Kalau yang sunnah-sunnah saja di bulan Ramadan kita mampu lakukan, apalagi yang wajib. Sama juga tadi ketika puasa, kalau yang halal saja mampu kita tinggalkan, apalagi yang haram. Demikian pula kalau di bulan Ramadan hal-hal yang sunnah sangat enteng, sangat ringan kita lakukan, apalagi yang wajib. Tentu akan lebih enteng untuk kita lakukan. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, inilah puasa. Jadi puasa adalah momentum untuk kita menformat ulang diri kita. Kita bersihkan diri kita ini dari berbagai bekas-bekas kesalahan. Kemudian kita install ulang diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua fase ini kita lakukan, maka tujuan dari ibadah Ramadan yakni puasa akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa endingnya? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu bisa bermakna suci, zaki. Taqi itu bermakna zakiyun, ya, bukan zaki. Beda kalau dal. Kalau dal itu zaki, cerdas. Kalau pakai zaki maksudnya bersih. Jadi takwa itu bisa bermakna taqiyun, artinya bersih, terhindar dari, bersih. Dan takwa juga bisa bermakna ta'ah, taat kepada Allah. Jadi tujuan dari puasa yang kita lakukan membuat pribadi kita suci, bersih dari berbagai kesalahan, dan diri kita dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan sebagai momentum untuk melakukan hal tersebut. Tetapi akhwati fillah rahimakumullah, ini hanya mungkin, proses ini hanya mungkin dilakukan, fase ini hanya mungkin dilakukan bagi mereka yang benar-benar berpuasa. Perlu saya sampaikan kepada bunda-bunda sekalian, kepada ibu-ibu sekalian, kepada para akhwat, bahwa ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika berpuasa. Yang pertama adalah mubtilus siyam, apa pembatal puasa. Saya kira secara umum orang yang berpuasa memang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi mereka luput satu hal, bahwa di samping ada mubtilus siyam, pembatal puasa, ada satu lagi. Apa itu? Muqassirus siyam, pengurang atau pembatal pahala puasa. Jangan sampai kita menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi melakukan pembatal pahalanya. Kita sudah capek-capek berpuasa, tapi kita iringi puasa yang kita lakukan secara fikih tadi dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahalanya. Perkara-perkara itu tidak membatalkan puasa, sehingga tidak perlu diqadha di hari yang lain. Tetapi perkara-perkara itu bisa mengurangi, bahkan menghabisi pahala puasa kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, berarti kan puasanya sah secara syar'i. Dia nahan diri dari makan, minum, jima,
dan pembatal-pembatal puasa yang lain dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi apa kata Nabi? Laisa lahu min siyamihi. Dia tidak memperoleh pahala apapun dari puasanya. Yang tersisa apa? Illal ju'u wal atash, kecuali lapar dan haus. Nah, Nabi sudah katakan seperti itu, bahwa akan ada orang yang nantinya puasanya itu zong pahalanya, kosong pahalanya. Yang dia peroleh itu hanya haus dan lapar saja. Ada orang bilang begini, ya udah nggak usah puasa sekalian, kalau nggak ada pahalanya nggak usah puasa sekalian. Maka kita katakan itu lebih parah lagi. Kalau nggak puasa, pahalanya nggak dapet, dosanya berlipat-lipat gitu. Dan kewajibannya tidak gugur. Karena orang yang tidak berpuasa, meninggalkan puasa tanpa uzur, di samping dia berdosa, dia juga tetap wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau orang yang berpuasa secara syar'i sah, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahalanya, menghabiskan pahalanya, kewajibannya sudah terlaksana. Tapi pahalanya zong. Pilih yang mana ibu-ibu sekalian? Berpuasa pahalanya zong tapi nggak berdosa karena meninggalkan kewajiban puasa, atau berpuasa ada pahalanya? Halo, kewajibannya sudah terlaksana, pahalanya luar biasa besar. Tentu kita pilih yang terakhir. Nah, supaya kita memperoleh pahala dari puasa yang kita lakukan, maka kita jangan sampai hanya menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, sementara tidak menahan diri dari perkara yang membatalkan pahalanya. Kira-kira apa yang membatalkan pahala puasa? Halo? Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Kata para ulama, qaulaz zur itu bermakna qaulal batil, qaulan batilan, perkataan batil, atau qaulan muharraman, perkataan yang haram, mencakup al-kadhib, kebohongan, mencakup al-ghibah, gunjingan. Ah, masih ada nggak? Puasa tapi menggosip. Nah, itu qaulaz zur itu. Itu qaulaz zur, ghibah namanya. Kemudian al-qadzab, menfitnah. Ya, ataupun perkataan jorok, ar-rafas, perkataan jorok. Itu namanya qaulaz zur. Kata Nabi, man lam yada qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, wal amala bihi, dan juga tidak meninggalkan mengamalkan sesuatu yang buruk, artinya dia masih melakukan keburukan-keburukan, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ia meninggalkan makan dan minumnya. Meskipun kita berpuasa tidak makan dan minum, Allah tidak akan melirik itu, Allah tidak akan memberikan pahalanya. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan buruk dan perbuatan buruk. Makanya ini menjawab, kalau ada yang bertanya, Ustadz, ada dia sih rajin puasa tapi nggak sholat. Ya udah, kita katakan udah kewajibannya terlaksana karena dia menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi sorry, pahalanya zong, nggak ada orang pahalanya seperti itu. Kenapa? Karena dia iringi puasa dengan kemungkaran, dengan perbuatan dosa, yakni meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Nah, ini mesti kita jaga. Nah, karena itu lebih detail lagi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa puasa itu punya leveling. Kata beliau dalam kitab Ihya Ulumiddin, jadi puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 level. Yang pertama adalah Siyamul Awam, puasanya orang-orang awam.
Berarti ini puasanya umumnya orang. Siapa mereka itu? Kata beliau, mereka itu adalah orang yang hanya sekedar mempuasakan perut dan kemaluannya. Selesai, itu saja yang puasa. Mempuasakan perutnya artinya tidak makan dan tidak minum. Mempuasakan kemaluannya artinya tidak berjima dengan pasangannya. Tapi tidak lebih daripada itu. Itu siyamul awam, puasanya orang-orang awam. Kata Imam Ghazali, orang seperti ini merugi. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kemudian naik level yang kedua, yaitu siyamul khusus, puasanya orang-orang khusus. Jadi bukan lagi orang awam, sudah terseleksi menjadi orang khusus. Siapa mereka itu? Kata Imam Ghazali, mereka itu adalah yang perut dan kemaluannya berpuasa. Ya, di samping itu juga dia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berpuasa dari perkara-perkara yang buruk. Dia mempuasakan matanya dari melihat yang haram, dari keburukan. Dia mempuasakan lisannya dari keburukan. Dia mempuasakan telinganya dari keburukan. Dia mempuasakan tangannya dari keburukan. Dia mempuasakan kakinya dari keburukan. Itu sudah naik level. Ini udah lumayan, udah mending. Nah, ternyata tidak cukup dua itu. Kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah siyamu khususil khusus. Puasanya orang-orang yang khusus dari yang khusus. Jadi sekumpulan orang-orang khusus ini terseleksi lagi yang lebih khusus lagi. Siapa mereka itu? Kata Imam Al-Ghazali, mereka yang bukan hanya perut dan kemaluannya berpuasa, bukan hanya sebatas seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Di samping jasadnya berpuasa dari keburukan, batinnya juga berpuasa dari keburukan. Jasadnya berpuasa dari keburukan, lahirnya berpuasa dari keburukan, batin dan hatinya juga berpuasa dari keburukan. Karena kadang-kadang mungkin kita mampu menahan diri untuk tidak menghina orang lain ketika berpuasa. Kita mampu menahan diri untuk tidak menggibahin orang lain. Kita mampu menahan diri untuk tidak memukul orang lain. Tapi kadang-kadang berat menahan diri dari rasa dengki, rasa iri, sombong, ujub. Puasakan hati kita. Kalau misalnya di bulan Ramadan ada orang yang mendapatkan kenikmatan, kok hati kita jengkel ya? Nggak suka orang lain kalau dapat nikmat. Misalnya tetangga kita baru beli mobil baru, kita yang sakit hati. Kemudian katakanlah mobilnya ditarik, kita senang gitu. Itu hasad namanya, itu iri. Jadi iri itu tidak senang orang lain memperoleh kenikmatan dan senang jika kenikmatannya itu dicabut. Itu iri, itu hasad itu. Gak boleh. Pernah gak merasakan perasaan seperti itu? Kalau pernah merasakan perasaan seperti itu berarti saat itu adalah sebagai seorang hasidah. Hasid itu adalah wanita yang suka iri kepada yang lainnya. Selamat gak hati kita dari itu? Kadang-kadang orang kan hatta temannya sendiri, misalnya dia dilantik jadi direktur di sebuah perusahaan, kadang-kadang hati kita bukannya memberi selamat, mungkin lisan kita selamat ya, tapi dalam hati kita nggak suka, karena kita bandingkan diri kita, wah kita jabatannya masih apa gitu, dia sudah jadi direktur, kita nggak suka ini, nggak ridho. Tiba-tiba esok harinya ada kabar tidak jadi dilantik, kita malah senang gitu. Oh berarti kembali setara dengan saya gitu. Kalau kita itu di dalam hati kita ada perasaan seperti itu, tidak senang jika orang lain dapat nikmat, malah senang kalau kenikmatannya itu hilang, itu namanya hasad, itu namanya iri. Dan tidak boleh.
Nah, orang yang berpuasa dia harus mampu mempuasakan hatinya dari sifat atau penyakit hati tersebut. Nggak boleh ada iri. Kemudian kadang-kadang ada juga perasaan yang kadang sulit atau bahkan orang ya selalu masuk di dalam hatinya, yaitu perasaan ujub. Dia sih nggak iri sama orang lain, tapi di dalam hatinya ada rasa ujub. Ujub itu artinya berbangga dengan ketaatan yang dia lakukan. Ada perasaan saya lebih baik dari dia. Misalnya ketika sedang bercerita dengan teman, kamu sehari berapa juz khatamnya? Kalau saya sekali khatamnya. Sekali khatam ya? Maksudnya setiap hari berapa juz? Oh, saya tiap harinya 1 juz. Kemudian meskipun dia tidak ungkapkan, masih mending saya 2 juz. Sudah ujub. Iya kan? Itu sepele, memang sepele, ya. Tapi itu ujub namanya. Merasa berbangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi melihat kuantitas kita punya amalan, kemudian dari situ kita membandingkan diri kita sepertinya lebih baik dari dia. Itu namanya ujub, membanggakan diri dengan kesolehan yang kita lakukan atau ketaatan yang kita lakukan. Orang itu kalau ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak lagi memperdulikan orang lain terhadap ketaatan yang dia lakukan. Ada satu riwayat, jadi Nabi SAW ini sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ada seorang laki-laki yang hendak datang bergabung di majelis tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, sebentar lagi rajulun min ahlil jannah, seorang pria dari ahli surga akan nimbrung di majelis kita. Oh, para sahabat kan penasaran siapa laki-laki itu. Muncullah laki-laki tersebut. Nah, ada satu sahabat yang penasaran, emang amalannya apa sih? Apa sih spesialnya dia? Akhirnya dia meminta izin kepada laki-laki tadi untuk mabit bermalam di rumahnya 3 malam. Untuk melihat apa perbuatan ataupun amalan spesial yang dia miliki, sehingga membuatnya disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Dia bermalam, dia perhatikan tahajudnya, dia perhatikan ibadahnya. Di hari ketiga dia mengatakan, aku tidak menemukan apapun darimu yang spesial. Sepertinya ibadah kita sama saja, tahajudnya sama, tidak ada yang spesial saya temukan darimu. Bahkan mungkin sahabat yang satunya dalam hatinya, mungkin saya lebih baik dari kamu. Tapi ketika sahabat tadi yang minta mabit bermalam di rumahnya hendak pergi, dia panggil. Kata dia, memang saya tidak melakukan hal yang begitu spesial dalam ibadahku, tapi hatiku ridho kepada muslim. Tidak ada hasad kepada muslim sedikit pun. Tidak ada benci pada muslim sedikit pun. Tidak ada ujub kepada muslim sedikit pun. Aku nggak pernah membandingkan diriku dengan siapapun muslim di permukaan bumi ini. Aku ridho terhadap seorang muslim. Ternyata itulah yang spesial dimiliki oleh sahabat tadi, sementara yang satunya tidak memiliki sifat itu. Ibadahnya sama, tapi yang spesial adalah dia ridho terhadap muslim, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa sombong terhadap muslim yang lainnya yang tidak dimiliki oleh sahabat satunya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bapaknya satu ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bukan saja puasa perut dan kemaluan, seluruh tubuh berpuasa dan juga hati dipuasakan.
Kalau di bulan Ramadan kita mempuasakan hati dan konsisten terjaga selama sebulan, akan menjadi habits, kebiasaan terbawa di luar bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini bisa dianggap sebagai madrasah, sebagai sekolah bagi kita. Momentum ini adalah sekolah bagi kita agar kita nanti menjadi alumni-alumni yang bertakwa kepada Allah untuk masuk ke 11 bulan berikutnya sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Jadi Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu aja dulu pengantar materinya karena ada sesi tanya jawab. Ya, jadi memang kadang yang batin itu lebih berat. Ya, makanya ada satu hadis ya. Meskipun hadisnya ini dhaif ya, dipersoalkan sanadnya oleh para ulama, tetapi dalam bab fadilah saya kira tidak ada masalah. Dalam bab keutamaan tidak ada masalah. Karena mengamalkan hadis itu ada namanya babul ahkam, ada namanya babul fadail. Kalau babul ahkam itu maksudnya kaitannya dengan halal haram. Maka penetapan halal haram itu tidak bisa kecuali dengan hadis sahih minimal hasan. Tapi kalau dalam bab al-fadail kaitannya dengan keutamaan, memotivasi orang untuk beramal, kemudian memperingatkan orang untuk tidak melakukan keburukan, maka hadis-hadis yang dhaif bisa diamalkan. Nah, di antara hadis dhaif itu adalah kaitannya dengan jihad. Ya, jadi ada seorang sahabat ketika pulang dari jihad jihad perang Badar, dia katakan, kita baru saja pulang dari jihad yang besar. Nah, kemudian kata Nabi, ada jihad yang lebih besar, yaitu jihad terhadap diri sendiri. Jihad terhadap diri sendiri. Jadi memang melawan sesuatu yang ada di dalam batin kita itu kadang lebih berat daripada mengerjakan sesuatu yang sifatnya lahir. Batin itu sangat berat. Tetapi bagaimanapun juga itu harus kita lakukan. Kalau misalnya hasad itu berat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani kita suatu hukum haramnya hasad kalau kita tidak mampu tinggalkan. Kita akan mampu tinggalkan. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani suatu jiwa terhadap taklif hukum di luar kemampuannya. Jadi ketika Allah mengharamkan kita untuk hasad kepada sesama muslim, berarti itu kita mampu tinggalkan. Kita harus berusaha tinggalkan. Ketika Allah mengharamkan ujub, berbangga diri dengan ketaatan yang kita lakukan, dan itu Allah haramkan, berarti kita mampu meninggalkannya. Jangan berpikir kita tidak mampu meninggalkannya. Tapi memang ada satu bab yang dibahas oleh para ulama kita, kaitannya dengan al-khawatir. Al-khawatir itu artinya lintasan-lintasan hati yang kadang tiba-tiba muncul. Nah, itu barangkali yang sulit dihindarkan. Misalnya ketika kita melihat saudara kita mendapat kenikmatan, kadang pada detik pertama muncul lintasan hati kayak tidak senang. Nah, itu namanya lintasan hati. Itu memang sulit dihindarkan oleh manusia, terutama bagi mereka yang belum terbiasa untuk menata hati. Maka kata para ulama kita, ketika muncul lintasan hati pertama kali, maka itu masih dimaafkan. Yang tidak boleh itu adalah dibiarkan perasaan tersebut. Misalnya ketika kita melakukan ketaatan, kita lihat orang lain biasa saja, mungkin ada lintasan hati pertama kali muncul, saya lebih baik, tapi itu segera dihapus. Nah, bagaimana dengan lintasan yang pertama kali muncul itu dimaafkan karena sulit dihindari. Di dalam di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tubdu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Dan apa yang kamu tampakkan di dalam dirimu dan apa yang kamu sembunyikan, maka semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat protes. Kalau yang pertama bisa, tapi kalau yang kedua sepertinya tidak sulit untuk dilakukan. Karena kadang-kadang ada lintasan pikiran buruk yang muncul di dalam diri kita, dan itu
sulit dihindarkan. Nah, karena itu kemudian ayat yang tadi itu dinasakh oleh ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa di luar kemampuannya. Kalau khawatir lintasan yang pertama kali muncul itu di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan diri. Tetapi manusia bisa untuk menghilangkannya, ketika muncul dia berusaha untuk hilangkan. Dan itu yang harus dia lakukan. Dia tidak boleh kemudian terlena dengan pikiran-pikiran buruk. Katakanlah tiba-tiba hasad muncul, maka dia harus lawan itu. Dia harus lawan. Nggak boleh dia terlena dengan hasadnya ketika lintasan itu muncul pertama kali. Atau misalnya suuzon, biasanya suuzon. Ketika dia melihat ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada diri seorang muslim, tiba-tiba dia berprasangka buruk. Ketika itu lintasan hati yang pertama kali muncul, maka itu dimaafkan. Jangan dia terlena. Tapi kalau terlena, dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu disebut dengan al-khawatir. Jadi lintasan-lintasan pikiran ataupun hati yang tiba-tiba muncul itu dimaafkan. Yang tidak dimaafkan itu adalah ketika kita terlena dengan lintasan pikiran tersebut. Jadi ketika ada perasaan hasad sedetik pertama muncul, harus segera dilawan. Ketika ada perasaan ujub sedetik pertama muncul, harus segera dilawan. Ketika ada perasaan riya sedetik pertama muncul, harus segera dilawan. Nah terus Ustadz, yang sedetik pertama muncul itu gimana? Itulah yang disebut dengan khawatir, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia tidak bisa selamat dengan yang namanya khawatir, lintasan-lintasan pikiran ataupun perasaan yang tiba-tiba muncul, ya, itu dimaafkan. Tetapi yang nggak benar itu kalau kita terlena atau kita benarkan lintasan pikiran itu dan kita lanjutkan lintasan pikiran tersebut. Nah, itu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang-kadang kalau kita misalnya sedang mengaji, ya kan, dan kita merasa suara kita bagus, padahal sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Kemudian ada yang datang, sedetik pertama kan muncul perasaan pengen dipuji. Nah, sedetik pertama, nah gitu, itu harus kita lawan. Nah, bagaimana ketika sedetik pertama muncul, maka itu namanya khawatir, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita lawan ketika muncul. Seperti itu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya setan itu tidak pernah ada hentinya. Yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan was-was kepada hati manusia. Jadi lintasan-lintasan muncul itu memang juga tidak lepas dari was-was syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi ketika muncul kita jangan layani, kita jangan teruskan. Kenapa? Kalau kita teruskan berarti kita mengikuti langkahnya setan. Setan mewaswaskan begini, kita benarkan dan kita ikuti. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Jangan ikuti langkah-langkahnya setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu namanya waswas setan. Baik bentuknya riya, bentuknya ujub, bentuknya hasad, bentuknya takabur, itu semua jangan kita layani. Ketika muncul sebagai lintasan pikiran sedetik pertama atau 2 detik pertama, maka harus kita segera menghilangkannya. Dengan cara apa menghilangkan? Dengan mengingat Allah. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Istighfar. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kaitannya dengan menjahar bismillah dalam suratul Fatihah. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada salat alias tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, bukankah bacaannya imam itu juga menjadi bacaan bagi makmum? Maka kita katakan bahwa dalil yang dijadikan sandar itu adalah hadis yang dhaif. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan bahwa man lahul imam, barang siapa yang memiliki imam, faqiraatul imam qiraatul lahu, bacaan imam merupakan bacaan baginya. Ini memang hadis. Tapi menurut
jamaahirul muhadditsin hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Sehingga tetap berlaku kemutlakan daripada hadis la salata, tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, kemudian kaitannya dengan membaca suratul Fatihah, yang imam itu beragam. Ada yang menjaharkan bismillahnya, ada yang mensirkan. Jadi begini, kaitannya dengan bismillah setidaknya ada 3 pandangan. Yang pertama adalah mazhab Maliki memandang bahwa bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Fatihah laisat minal Fatihah, itu bukanlah ayat dari suratul Fatihah, sehingga tidak wajib dibaca, hanya sunnah saja dibaca. Jadi memang ada yang sama sekali tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali suratul Fatihah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Itu madhabnya Maliki, sama sekali tidak membaca suratul Fatihah. Itu pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua adalah madhabul jumhur, madhabnya mayoritas para ulama, yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Fatihah, itu termasuk ayat di antara ayat surat Al-Fatihah. Tapi kaifiat membacanya itu khilaf, terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat membaca bismillahirrahmanirrahim itu jahran, dengan cara jahar. Ada yang berpendapat membacanya dengan sirran, ya, dengan lirih. Nah, apa dasarnya? Masing-masing punya dasar. Kalau yang membaca dengan lirih itu hadisnya sahih juga. Jadi ada sahabat yang mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa lam yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim." Atau qila wa lam asma' yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada hadis di mana seorang sahabat meriwayatkan, aku sholat di belakangnya Nabi, di belakangnya Abu Bakar, kemudian di belakangnya Umar, Utsman, Ali, walam asma' minhum, dan aku tidak mendengar salah seorang pun dari mereka yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya dari hadis ini disimpulkan bacaan bismillahnya lirih, bukan tidak membaca tapi lirih, ya, sir. Ini diriwayatkan ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim juga ada. Nah, kemudian dalil yang satunya adalah dari sahabat Abu Hurairah, bahwa sahabat Abu Hurairah itu ketika membaca Al-Fatihah yajhar, di situ disebutkan yajhar bi bismillahirrahmanirrahim, beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tes soak mungkin ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Ro'aitun Nabi sallam, saya melihat Nabi sholat seperti ini. Jadi Abu Hurairah menjaharkan bismillahnya, lalu mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti ini. Jadi dua-duanya ada sandarannya, ya. Yang satu sir ada sandarannya, yang satu jahar ada sandarannya, dan dua-dua hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalau kita mau kompromikan, berarti Nabi itu kadang melirihkan bismillahnya, kadang menjaharkan bismillahnya. Karena itu ada sahabat yang meriwayatkan sirnya Nabi, lirihnya Nabi ketika membaca bismillah, tapi ada juga sahabat lain meriwayatkan dari Nabi membaca secara jahar. Berarti cara tersebut pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada masalah bagi mereka yang melirihkan bismillah, karena Nabi pernah melakukan hal tersebut. Bagi mereka yang menjaharkan bismillah juga sama, Nabi pernah melakukan hal tersebut. Yang salah itu kalau nggak sholat, nah itu salah itu. Jadi itu kaitannya dengan jahar lirihnya bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu ada bab tentang mubtilus siyam,
perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, di antara perkara yang membatalkan puasa itu disebutkan ma wasala amdan ilal jaufi min manfaz maftuh. Jadi apa-apa yang sampai ke jauf melalui jendela terbuka. Nah, jauf itu ada dua. Pertama al-ma'idah. Ma'idah itu artinya lambung. Yang kedua itu jauful badan. Ini badan. Jauful badan itu tengah badan, itu lambung, ma'idah. Ada namanya jaufur ra'si, tengah kepala, itu namanya al-mukh, otak. Jadi ada otak, ada lambung. Nah, jika benda asing itu masuk sampai ke lambung ataupun ke otak melalui manfaz maftuh. Manfaz maftuh itu jendela terbuka. Kalau jauf, jendela terbukanya itu adalah mulut sampai ke lambung. Jadi kalau ada benda asing melewati kerongkongan, batal. Atau benda asing masuk melalui lubang dubur, itu juga batal. Misalnya ada tetes dubur, suntik dubur, itu juga batal. Dan yang berikutnya adalah al-farj, lubang kemaluan, juga batal. Jadi kalau ada suntik lubang kemaluan, itu juga batal. Kenapa? Karena itu termasuk manfaz maftuh, jendela terbuka yang sampai ke jauf ataupun lambung. Meskipun kita nggak yakin sampai ke lambung, tapi kalau ada benda asing masuk melalui lubang-lubang tadi, maka itu membatalkan puasa. Dan yang kedua ada namanya jaufur ra'si, jauf kepala. Jendela terbukanya itu ada dua, satu hidung, dua telinga. Jadi kalau kita menghirup air dengan sengaja, memasukkan ke hidung hingga melewati pangkal hidung sampai ke otak, akhirnya kepala kita pedis, maka itu membatalkan. Atau kita sengaja menyelam di air, di kolam, di sungai, yang membuat air sungai ataupun air kolam masuk ke telinga kita, kita menyelam dengan sengaja, maka itu juga membatalkan. Itu disebut dengan ma wasala ilal jauf amdan, apa-apa yang sampai ke jauf melalui jendela terbuka. Nah, pertanyaannya, apakah suntikan itu manfaz maftuh? Tidak. Jadi suntikan itu tidak melalui jendela terbuka tadi. Dia melalui otot. Ya, dan aksesnya tidak sampai ke lambung. Karena itu tidak sampai membatalkan. Allahu a'lam bishawab. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Oh, jima. Jadi begini, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan pada malam puasa ar-rafas ay al-jima', berhubungan dengan istri-istri kalian. Apa mafhum mukhalafahnya? Berarti naharas siyam, di siang puasa haram dilakukan. Haram dilakukan. Terutama bagi mereka yang ada taklif. Taklif itu beban untuk berpuasa Ramadan dan tidak sedang dalam kondisi uzur. Ada taklif. Jadi kalau mereka tidak dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi musafir, tapi dia dalam kondisi mukim, dia tidak sedang terhindar dari haid dan nifas, berarti kan dia wajib berpuasa di siang puasa dan haram baginya. Jadi wajib puasa artinya wajib menahan diri dari makan, minum, termasuk jima. Kemudian tadi dia katakan, bagaimana kalau berniat tidak berpuasa? Loh, bagaimana? Wajib berniat puasa, karena puasanya wajib. Puasanya apa? Wajib. Masa berniat tidak puasa? Ya nggak bisa. Puasa itu wajib, nggak mungkin niat itu bisa merubah status hukum yang tadinya wajib jadi nggak wajib. Enak bener ya, di malam hari saya berniat nggak puasa, besoknya jadi nggak wajib. Oh, justru dua dosanya, satu berniat melakukan keburukan, dua adalah melakukan keburukan tersebut. Nah, jadi
tetap bayar kafarat, ya. Nah, tetapi di dalam fikih, apakah kafarat itu dibayar oleh suami dan istri atau hanya suami saja? Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji itu disebutkan kewajiban membayar kafarat ala zauj la ala zaujah. Kewajibannya adalah kepada suami, bukan kepada istri. Apa dalilnya? Dalilnya jelas dalam riwayat Muslim, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Faqala, mengatakan, halaktu. Saya binasa. Kemudian qala Nabi mengatakan, ma ahlakaka, apa yang membuatmu binasa? Kemudian laki-laki mengatakan, waqatu ala imrati, saya menjimai istriku di siang puasa. Itu kata laki-laki itu. Lalu Nabi mengatakan, apakah Anda memiliki budak yang bisa dimerdekakan? Maka laki mengatakan, la, aku tidak punya budak yang bisa dimerdekakan. Kemudian Nabi mengatakannya kedua, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki itu mengatakan, lah, saya tidak mampu, saya sudah pria tua, sudah tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah dari jima di siang puasa. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu Anda memberi makan tut'imu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Lalu laki-laki mengatakan, aku tidak punya makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin. Lalu Nabi didatangkan atau memanggil seseorang mengambil sekarung kurma yang berada di rumahnya, kemudian dibawakan. Lalu kata Nabi, bersedekahlah dengan kurma sekarung ini. Kemudian kata laki-laki itu, tidak ada yang lebih fakir dan lebih berhak terhadap kurma ini kecuali aku dan keluargaku. Ini fakir sekali laki-laki ini. Kemudian Nabi tertawa sampai gerahamnya terlihat, lalu memberikan kurma ini kepada laki-laki tersebut. Udah, beri makan dirimu dan keluargamu dengan kurma tersebut. Jadi hadis ini banyak sekali faedah. Faedah yang pertama, Nabi itu menunjukkan lutfah. Lutfah itu menunjukkan kelembutannya. Jadi ketika orang mengakui kesalahannya, Nabi itu tidak marah-marah, tidak mencela, tapi Nabi kemudian memberikan jalan keluar. Apakah ketika laki-laki itu mengakui kesalahannya kemudian Nabi ngamuk? Kan tidak. Nabi langsung berkata, apakah Anda punya budak yang bisa dimerdekakan? Tidak. Apakah Anda mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nah, itu kan menunjukkan kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengaku bersalah, tapi Nabi tidak hardik orang tersebut. Kemudian faedah yang kedua yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah menunjukkan kafaroh bagi mereka yang jima di siang puasa. Kafarohnya 1, memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Itu faedah hukum yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga adalah kewajiban itu hanya pada laki-laki, tidak pada perempuan. Karena Nabi hanya menyuruh laki-laki itu dan tidak memanggil istrinya, atau minimal berkata kepada laki-laki itu, serulah istrimu melakukan hal yang sama. Karena itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kafaroh jima di siang puasa itu hanya kewajiban atas laki-laki, bukan atas perempuan. Jadi kewajiban laki-laki itu 2, 1 qadha, 2 membayar kafarat tadi. Kalau kewajiban perempuan hanya membayar qadha saja. Tetapi mereka tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan keharaman di siang puasa, atau mereka tidak berpuasa, membatalkan puasa mereka. Harus bertobat kepada Allah kemudian membayar qadha-nya. Tapi kalau lakinya qadha plus kafarah. Bisa dibayangkan sehari berjima 2 bulan berturut-turut. Ustadz, kalau 3 kali, yuk dikalikan 3 gitu. Ya, karena itu kafarat itu likulli yaumin, untuk setiap hari. Ya, bukan sekali dalam, intinya di bulan
Ramadan terjadi itu berkali-kali, kafaratnya sekali enggak, tapi likulli yaumin, setiap hari ada kafaratnya. Kafaratnya tadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang pertama, jadi berzikir atau memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik itu masyru', itu disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah Allah, serulah Allah, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Ar-Rahman, ya Rahman, Ar-Rahim, ya Rahim, Al-Malik, ya Malik. Itu adalah nama-nama Allah dan masyru', disyariatkan. Ya, ketika kita berzikir atau berdoa, kita memanggil Allah dengan nama-nama yang terbaik. Kalau Allah itu namanya lafzul jalalah, itu adalah lafaz al-jalalah, sementara yang lainnya itu disebut dengan al-asmaul husna. Enggak ada masalah. Ya Qudus, wahai Zat yang maha suci, itu enggak ada masalah, masyru', disyariatkan sebagaimana keumuman dari firman Allah tadi, lillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik, maka serulah Allah, panggillah Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Memang paling baik itu ketika kita berdoa menggunakan nama-nama Allah sesuai dengan hajat kita. Misalnya kita pingin rahmat, ya Rahman irhamna. Ketika kita pingin rezeki, ya Razzaq urzuqna. Seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam bentuk wirid-wirid tertentu, misalnya ya Kudus dibaca 100 kali, fadilahnya begini, ya, atau misalnya ya Rahman dibaca 1000 kali, fadilahnya seperti ini. Fadilah itu tahtaju ila dalil. Itu membutuhkan dalil. Kenapa? Karena fadilah itu sesuatu yang gaib. Bahwa kalau kita amalkan ini, khasiatnya begini, kita amalkan ini akan seperti ini, itu sesuatu yang gaib. Dan kita tidak tahu hal yang gaib sampai Allah dan Rasulnya memberitakan kita. Nah, karena itu tidak ada masalah kita mengamalkan atau memanggil Allah dengan asmaul husna, dengan nama Allah yang baik, tetapi tidak ada rumusan tertentu bahwa kalau bacanya sekian, fadilahnya sekian, sampai ada dalil Quran ataupun hadis yang menunjukkan hal tersebut. Minimal hadis dhaif, Kenapa? Karena kata para ulama, misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam dalam muqaddimah matan Arba'in An-Nawawiyah, dan juga beliau sebutkan dalam Kitabul Azkar, beliau mengatakan bahwa ittafaqul ulama, para ulama telah sepakat ala jawazil amal bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal, tentang kebolehan mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadilah amal, bukan perkara hukum. Kalau hukum halal haram itu wajib harus dengan hadis sahih, minimal hasan. Tapi kalau kaitannya dengan fadilah keutamaan itu minimal dhaif. Yang penting tidak dhaif jiddan, apalagi maudhu, palsu hadisnya. Nah, pertanyaannya, angka-angka tersebut apakah ada dalil yang menyatakannya minimal dhaif? Kalau tidak ada dalil, ya minimal dhaif, katakanlah itu adalah ajaran tarekat tertentu, maka kami katakan bahwa mengamalkannya tidak ada masalah, tapi meyakini fadilahnya bermasalah. Kenapa? Karena untuk meyakini suatu fadilah membutuhkan nas. Saya begini, misalnya saya membaca la ilaha illallah 1000 kali. Boleh nggak kita membaca la ilaha illallah 1000 kali? Ya boleh. Di atas 1000? Boleh. Tanpa ada batas, boleh. Karena dasar pensyariatannya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mau 1000 silahkan, 1.000.000 juga silahkan. Bahkan dikatakan afdalul dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tetapi kalau kita mengatakan barang siapa yang membacanya 1000 kali, maka yang berhak mengatakan itu siapa? Allah dan Rasulnya.
Barang siapa yang membaca katakanlah tasbih ya 3.000 kali maka akan begini. Yang berhak mengatakan itu siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi membaca 1.000 kali silahkan, tapi jangan disertai dengan keyakinan begini. Karena pembahasan tentang fadail, fadilah-fadilah yang akan kita peroleh dari perbuatan ketaatan yang kita lakukan itu yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil. Seperti itu. Dan sepanjang pembacaan kami ya, saya tidak katakan tidak ada sama sekali, tapi sepanjang pembacaan kami belum menemukan tentang amalan yang disebutkan tadi, bahwa jika membaca ya Kudus 100 kali fadilahnya akan begini. Kami belum membaca dalam hadis, hatta hadis dhaif kami belum membacanya. Besar kemungkinan itu adalah ibaratnya tarekat tertentu, karena memang wirid itu kan kadang diajarkan oleh berbagai aliran tarekat ya. Ada tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah dan yang lainnya. Ya, wirid-wirid tertentu yang mana kadang rotib itu artinya urutan wiridnya itu memang tidak maksur. Maksudnya tidak maksur itu tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diriwayatkan dari mursyidnya, dari mursyid yang mereka percaya bahwa mursyid itulah yang mendapatkan zikir tersebut dari Rasulullah melalui mimpi atau bertemu Rasulullah dalam kondisi sadar dengan kepercayaan tarekat yang ada. Dan menurut kami mending kita menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena khairul hadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi, berjima tiap hari. Ya. Jadi begini ya. Jadi di dalam puasa itu orang yang tidak berpuasa ada yang qadha saja, ada yang fidyah saja, ada yang qadha plus kafarah, ada yang kafarah saja. Macam-macam ya. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa hanya membayar qadha saja. Siapa mereka? Adalah mereka yang ada uzur. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, maka hendaknya mereka menghitung bilangannya diganti pada hari-hari yang lain. Ini kewajibannya hanya qadha saja dan tidak berdosa ketika tidak berpuasa. Kenapa? Karena Allah memberikan rukhsah, keringanan untuk boleh berbuka karena ada kesulitan yang dia temui, yakni karena sebab perjalanan jauh atau karena sebab sakit. Yang kedua, yang bayar qadha saja juga adalah orang yang haid dan nifas. Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu fi zamanin Nabi SAW. Dahulu kami haid di zaman Nabi SAW. Kemudian Aisyah mengatakan, fanu'maru biqada'is siyami wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan karena haid. Nifas itu sama dengan haid. Kata para ulama, hukmun nifas ka hukmil haid. Hukum nifas sama dengan hukum haid. Nah, itu yang qadha saja. Yang kedua, ada yang fidyah saja. Ada, sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka mereka membayar fidyah saja dengan memberi makan seorang miskin. Siapa kategorinya orang-orang yang tidak mampu di sini? Yang pertama adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul ajuz. Pria yang sudah usia lanjut atau wanita yang sudah usia lanjut, yang memang ketidakmampuannya bersifat permanen. Yang kedua kata para ulama adalah al-maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, sakitnya permanen. Nah, ini juga hanya membayar fidyah saja. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan termasuk diantaranya yang membayar fidyah saja adalah al-hubla wal murdi' idza khafata ala auladihima. Wanita hamil
dan juga wanita menyusui jika mengkhawatirkan anaknya. Itu membayar fidyah saja. Ada satu perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Ummu Walad. Ummu Walad ini adalah wanita yang mengandung anak tuannya. Jadi ada tuan punya budak wanita, dia hamili, mengandung anak tuannya, itu namanya Ummu Walad. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada Ummu Walad, "Anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu." Anda itu posisimu seperti orang yang tidak mampu, yang disebutkan di dalam ayat. Alaikil fida'u, kewajibanmu membayar fidyah, wala qada'a alaiki, dan tidak ada qada atasmu. Ini perkataan Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Nah, itu fidyah saja. Meskipun Imam mazhab Syafi'i, orang yang hamil ataupun menyusui, kalau dia mengkhawatirkan janinnya tetap bayar dua, fidyah ya, qada ya, itu mazhabnya Syafi'i. Tetapi kami lebih condong pada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena menurut kami tidak ada yang paling baik pemahamannya kecuali pemahaman para sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah dia membayar kafarat, dan qada. Siapa mereka itu? Yaitu tadi laki-laki yang berjima di siang puasa, maka dia wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan plus membayar kafaratnya. Nah, sehingga kalau tadi yang ditanyakan, misalnya tiap hari dia berjima seperti itu di siang puasa, itu siang apa malam, Bu? Siangnya. Masya Allah, kuat benar laki-laki itu. Nah, kalau tiap hari, maka konsekuensinya dia wajib membayar kafarat. Kewajibannya dua, mengqada 30 hari itu plus membayar kafaratnya juga. Karena zaman sekarang bukan lagi zaman perbudakan, tidak mungkin memerdekakan budak, maka otomatis dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan kali 30 hari. Nah, itu berapa itu? 600 bulan. 600 berapa? Iya, 60 bulan ya. 60 bulan itu berarti, iya. Tapi bisa kita pastikan dia tidak akan mampu. Ya. Ya. Karena dia tidak mungkin mampu, maka mending kafarat yang terakhir, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ya. Jadi sehari itu 60 kalikan 30. Ya, berarti berapa itu? 60 kali 30. Dihitung saja. Nah, nanti itulah dia harus memberi makan ya sebanyak itu. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri majelis kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an mubaraka wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa bawabal barakah wa bawabas salamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.